Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kalian yang selalu setia mendengarkan cerita kami. Jangan lupa tuliskan harapan dan keinginan kalian di kolom komentar ya. Semoga apapun yang kalian impikan segera terkabul. Buat kalian yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe sekarang juga, agar kami lebih semangat berbagi kisah yang inspiratif, unik, dan menarik buat kalian semua. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kisah Anas bin Malik, seorang anak yang sejak kecil sudah diajarkan untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penasaran dengan kisahnya? Yuk, langsung saja kita mulai. Sejak usia belia, Anas bin Malik sudah diajarkan tentang syahadatain, 2 kalimat syahadat, oleh ibunya Al-Gumaisyah. Dengan penuh kasih, sang ibu menanamkan cinta mendalam di hati Anas kepada Nabi Muhammad bin Abdillah, sang pembawa ajaran Islam yang diliputi kemuliaan dan kedamaian. Kisah ini begitu menggugah. Anas dengan penuh antusias mendengarkan setiap kata tentang sang Nabi, menunjukkan bagaimana kekuatan kata-kata mampu menyentuh hati bahkan sebelum mata bertemu pandangan. Dalam benaknya, tumbuh harapan besar untuk bertemu langsung dengan nabinya, entah dengan pergi ke Mekkah atau berharap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan datang ke Yatsrib. Betapa ia merindukan momen bahagia di mana ia dapat menatap wajah sang Nabi dan merasakan kebahagiaan tak terhingga karena telah bertemu dengannya. Tak butuh waktu lama hingga kabar gembira itu tersebar di seluruh sudut Yatsrib, kota yang beruntung ini. Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya yang setia, Abu Bakar Ash-Shiddiq, tengah dalam perjalanan menuju Yatsrib. Berita itu membawa kebahagiaan yang meluap di setiap rumah, memenuhi hati penduduk dengan sukacita yang tak terlukiskan. Setiap jiwa seakan tergerak oleh harapan, dan seluruh mata tak sabar menanti kedatangan mereka. Hati yang penuh cinta dan rindu mengarah pada jejak perjalanan mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, yang semakin mendekatkan langkah menuju kota Yatsrib, membawa berkah yang telah lama dinanti. Para remaja setiap pagi berteriak, "Muhammad telah datang." Anas bersama bocah-bocah kecil lainnya berlari menuju ke sumber suara. Akan tetapi, ia tidak mendapati apa-apa dan akhirnya ia kembali dengan hati yang sedih. Di suatu pagi yang cerah dan segar, beberapa orang pria di kota Yatsrib berteriak seraya mengatakan bahwa Muhammad dan seorang sahabatnya hampir tiba di Madinah. Serentak, beberapa orang pria dewasa bergerak menuju jalan yang disusuri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua bergegas secara berbondong-bondong berlari menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara mereka juga banyak anak dalam usia belia yang dengan wajah berseri dan hati bahagia pergi menyongsong kedatangan sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di barisan para anak usia belia tersebut terdapat seorang anak yang bernama Anas bin Malik al-Anshari. Tibalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya Ash-Shiddiq. Mereka berdua tiba dengan sambutan meriah yang diberikan penduduk Madinah yang penuh sesak, terdiri dari para pria dewasa dan anak-anak. Sedang para ibu dan gadis berada di atap rumah, memandang dari kejauhan datangnya sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya-tanya, "Yang mana Rasul? Yang mana Rasul?" Hari itu menjadi sejarah. Anas masih terus mengenangnya hingga pada usianya yang lebih dari 100 tahun. Baru saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tinggal dan menetap di Madinah. Datanglah Al-Gumaisyah binti Milhan ibunya Anas menghadap beliau. Al-Gumaisyah membawa anaknya yang masih kecil yang diajak untuk menghadap Rasulullah. Saat itu Anas berambut poni dengan uraian rambut kecil yang bergerak ke kanan dan ke kiri menutupi pipi keningnya. Lalu Al-Gumaisyah memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pria dan wanita pun dari suku Anshar yang menghadapmu kecuali mereka memberikan hadiah kepadamu. Aku tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan hadiah selain anak ini saja. Ambillah ia dan jadikanlah ia pembantu sesuka hatimu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gembira mendengarnya, dan beliau pun menerima Anas dengan wajah yang sumringah. Beliau membelai kepala Anas dengan tangan beliau yang mulia. Beliau juga membelai rambut poni Anas dengan jari beliau yang lembut. Akhirnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Anas menjadi anggota keluarganya. Anas atau Unais, sebagaimana penduduk Madinah memanggilnya dengan panggilan manja, saat itu berusia 10 tahun. Saat ia mulai bahagia dapat membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ia terus tinggal dalam asuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anas mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun, di mana ia mendapatkan petunjuk langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mensucikan dirinya. Ia juga menerima seluruh hadits Rasulullah sehingga memenuhi ruang dadanya. Anas juga mengetahui kondisi, cerita, rahasia dan kebiasaan terpuji beliau yang jarang diketahui oleh orang lain. Anas dalam pergaulannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan apa yang tidak didapat oleh seorang anak dari ayahnya. Ia juga menemukan dari keagungan sifat Rasul yang membuat seluruh dunia merasa iri kepadanya. Mari kita persilahkan Anas untuk bercerita tentang beberapa kisah menarik dari pergaulannya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ia dapatkan dalam asuhan beliau. Ia amat mengetahui hal ini dan untuk menceritakannya, ia amat berkompeten. Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Beliau adalah manusia yang paling lapang dada, dan beliau adalah manusia yang paling penyayang. Beliau pernah menyuruhku untuk membeli sesuatu dan aku pun keluar untuk membelinya. Di tengah jalan, aku berniat untuk bermain bersama para anak-anak di pasar, dan aku tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul kepadaku. Saat aku sudah bertemu dengan anak-anak tadi, aku merasakan ada seorang pria yang berdiri di belakangku, dan ia menarik bajuku. Aku menoleh ke belakang, ternyata ia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tersenyum seraya berujar, "Wahai Unais, apakah kau sudah melakukan apa yang aku suruh?" Aku menjadi grogi dan berkata, "Baik, aku akan melakukannya sekarang ya Rasulullah." Demi Allah, aku sudah membantu beliau 10 tahun lamanya. Namun atas apa yang aku lakukan sepanjang itu, beliau tidak pernah berkata, "Mengapa kau lakukan ini?" Dan beliau tidak pernah berkata, "Atas apa yang tidak aku kerjakan, mengapa kau tidak mengerjakannya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika memanggil Anas, maka beliau memanggilnya dengan panggilan manja dan kasih sayang. Terkadang beliau memanggilnya dengan Unais. Kadangkala beliau memanggilnya dengan anakku. Seringkali Rasulullah memberikan nasihat dan wejangan yang memenuhi relung hati dan sanubari Anas. Salah satunya adalah nasihat beliau kepada Anas. "Anakku, bila kau mampu berada di pagi dan sore hari tanpa ada dengki di hatimu pada siapapun, maka lakukanlah. Anakku, yang demikian adalah termasuk sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan berada di surga bersamaku. Anakku, jika kau masuk ke dalam rumah, ucapkanlah salam, karena itu akan membawa keberkahan bagimu, dan juga bagi penghuni rumahmu." Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Anas bin Malik masih hidup lebih dari 80 tahun lamanya. Sepanjang itu ia mengisi ruang hatinya dengan ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ia mencoba mengasah otaknya dengan fikih yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masa yang sepanjang itu, Anas telah banyak menghidupkan hati para sahabat dan tabi'in dengan petunjuk dan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga sering memberitahukan kepada orang lain sabda dan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam usia panjang yang dimilikinya ini, Anas menjadi referensi bagi kaum muslimin saat itu. Mereka akan mengadukan permasalahan kepadanya setiap kali mereka merasakan kesulitan. Setiap kali merasa bingung memutuskan suatu persoalan hukum, mereka datang kepada Anas dan percaya atas apa yang ia putuskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali mendoakan Anas bin Malik. Salah satu doa beliau untuknya adalah, "Ya Allah, berikanlah ia harta dan keturunan, dan berkahilah hidupnya." Allah mengabulkan doa nabinya, dan Anas menjadi orang dari suku Ansyar yang paling banyak hartanya. Ia memiliki keturunan yang amat banyak, sehingga bila ia melihat anak serta cucunya, maka jumlahnya melebihi 100 orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada umurnya, sehingga ia hidup 1 abad lamanya, ditambah 3 tahun lagi. Anas senantiasa berharap syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dirinya pada hari kiamat. Seringkali ia berucap, "Aku berharap dapat berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat, sehingga aku dapat berkata kepada beliau, 'Ya Rasulullah, inilah pembantu kecilmu, Unais.'" Ketika Anas mulai jatuh sakit menjelang kematiannya, ia berujar kepada keluarganya, "Talkinkan aku kalimat La ilaha illallahu Muhammadun Rasulullah." Ia terus mengucapkan kalimat tadi hingga ia mati.
Ia berwasiat kepada keluarganya tentang sebuah tongkat kecil milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tongkat tersebut dikuburkan bersamanya. Maka tongkat itu pun diletakkan di sisi tubuh dan bajunya. Selamat kepada Anas bin Malik atas anugerah kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya. Ia pernah hidup dalam bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun lamanya. Ia juga termasuk perawi hadits Rasul terbanyak pada urutan ketiga setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan dirinya dan ibunya yang bernama Al-Gumaisyah atas jasa baik yang mereka lakukan terhadap Islam dan kaum muslimin. Kisah Anas bin Malik mengajarkan kita tentang cinta tulus kepada Rasulullah, pengorbanan orang tua, dan pentingnya keteladanan dalam hidup. Sejak kecil, Anas diajarkan untuk mencintai Nabi yang membentuk kehidupannya yang penuh kasih sayang dan kesabaran. Ibunya, Al-Gumaisyah, dengan ikhlas mengorbankan anaknya untuk mendampingi Rasulullah, menunjukkan betapa besar pengorbanan orang tua dalam mendukung dakwah Islam. Anas hidup 10 tahun dalam bimbingan Nabi, merasakan langsung akhlak mulia Nabi yang tidak pernah marah atau mengkritik keras, tetapi selalu memberikan nasihat dengan lembut. Nabi juga mengajarkan pentingnya menjaga hati dari dengki yang menjadi bagian dari sunnah yang mendekatkan seseorang kepadanya di akhirat. Doa Nabi untuk Anas agar diberi rezeki dan keturunan yang banyak dikabulkan Allah membuktikan kekuatan doa Nabi yang penuh keberkahan. Sebagai perawi hadits yang terpenting, Anas terus menyebarkan ilmu dan kebiasaan Nabi hingga akhir hayatnya. Kenangan indah bersama Rasulullah selalu hidup dalam hati Anas, yang meskipun sudah berusia panjang, tetap merindukan momen pertama kali bertemu dan saat Nabi wafat. Kisah Anas mengajarkan kita tentang cinta kepada Nabi, pentingnya ilmu, doa, dan kerendahan hati dalam mengikuti teladan yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kami akan terus berbagi cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah untuk menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.